Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum asyhara falyasum. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah memberikan ribu-ribu nikmat di antaranya nikmat Islam, ihsan dan kesehatan. Di sini saya akan menyampaikan materi yang bertemakan menghadirkan suasana saum. Yang dibacakan mukadimah tadi bahwa barang siapa yang di antara mereka yang mengetahui bulan itu, maka bersaumlah. Karena kita telah hampir mendekati bulan Ramadan tahun ini, kita dalam kondisi tidak sakit, tidak dalam perjalanan bisa menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka kewajiban kita adalah saum. Apa upaya kita untuk itu? Sebetulnya tidak banyak. Paling tidak seperti dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenai perilaku saum yang terpuji. Menjelang saum hari esok, niat itu hal yang pertama harus kita lakukan. Yang menegaskan bahwa barang siapa yang tidak berniat mau bersaum atau berpuasa atau sebelum fajar, bahwa saum itu tidak akan sempurna. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan niat ini, insya Allah suasana saum akan dihadirkan, akan diberi bahagia, damai dan tentram dan sebagainya. Karena niat itu akan menyertai kita dalam hidup sepanjang berjalannya Ramadan. Nah, dan selain membedakan saum kita dengan ahli kitab itu adalah makan dan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh terbaik kita dalam sahur ini tidak sebagai waktunya, dan bahkan waktu ini sama dengan waktu sholat subuh. Bahkan beliau juga memakan apa adanya, tidak cari-cari yang lebih mewah, berharga dan sebagainya. Dan bahkan walau hanya seteguk air saja. Sekitar makanan, baik untuk berbuka maupun sahur. Profesor Dr. Hasbi Hasidiki dalam buku pedoman puasa, yaitu beberapa hal yang harus diperbaiki atau diluruskan, maka kita harus mengambil ajaran dari Nabi ketika mengenai perilaku saum yang terpuji itu tersebut. Hal ini disebabkan seakan tradisikan dengan sesuai panganan diadakan demi bulan Ramadan. Nah, saum itu tidak memindahkan segala yang terlarang, tetapi dikerjakan pada siang hari sampai ke malam hari. Lantas, jika banyak yang keberatan pada ibu rumah tangga, saum adalah dalam umat Islam tidaklah menuntut hal-hal tersebut. Apalagi kelebihan menyebabkan keborosan dan takbir. Malah kita menuntut lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan ini. Nah, Ramadan itu sebenarnya merupakan bulan untuk menegakkan kedisiplinan dalam urusan seperti ibadah, makan, minum, dan sebagainya. Nah, karena hal itu bisa jadi menampakkan suasana saum bagi mereka siapapun juga yang merasakannya. Ketika itu sebabnya Rasulullah SAW menyebut datangnya bulan Ramadan itu, yang pertama ada syahrul sobri dan yang kedua syahrul muwasat.
Jadi yang pertama itu syahrul sabr itu adalah bulan yang dimana itu saat dalam kesabaran, dan yang kedua itu syahrul mawasat, saat dalam keadaan meminta pertolongan dan meminta bantuan dari orang lain tersebut. Itulah materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan, karena kesalahannya datangnya dari saya sendiri dan kebenarannya mutlak dari Allah SWT. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.